Bab 1531. Mereka adalah awan pil, oke. Pil yang dipelajari dan dikultivasikan oleh orang ini sendiri dapat mencapai level seperti itu. Seorang lelaki tua menelan ludah sambil menatap Jack dengan kaget. Kevin menatap pil itu lama sebelum dia menoleh ke Jack dan dengan ragu bertanya, apakah kamu benar-benar bersedia memberiku pil seperti itu? Jack mengangguk. Bukankah kita punya kesepakatan? Iya, Kevin mengangguk. Tidak ada lagi keraguan bahwa Jack bukanlah alkemis menengah kelas 2. Dia percaya bahwa Jack adalah orang yang membudidayakan pil semacam itu. Jack membalik tangannya lagi dan mengungkapkan obat pil untuk pil perantara kelas 2 sebelum memberikannya kepada Kevin. Baru saat itulah Kevin mengeluarkan buku tebal kuno yang berubah warna menjadi kuning dan memberikannya kepada Jack. Terima kasih, Penatua pertama. Berterima kasih kepada Jack yang berseri-seri dengan sopan. Tidak perlu terlalu sopan. Saya sudah memikirkannya, dan buku tebal kuno ini tidak begitu penting. Saya sudah mempelajarinya begitu lama dan tidak ada gunanya. Saya dulu berpikir itu ada sesuatunya, hubungannya dengan menerobos ke tingkat dewa tertinggi. Kevin tersenyum pahit. Buku tebal kuno ini tidak berarti banyak bagi orang lain, sungguh, tetapi penting bagi orang yang tahu cara mengolah pil seperti kita. Jack melihat buku kuno itu dan berkata kepada Kevin, sejujurnya, apa yang ingin saya pelajari dari buku kuno ini adalah informasi tentang penyakit. Saya ingin melihat apakah ada pil yang bisa membantu menyelamatkan orang yang hanya kurus, nafas kehidupan yang tersisa. Kevin telah memahami buku kuno ini sejak lama. Sambil mengerutkan kening pada pengakuan Jack, dia kemudian menjawab, saya ingat informasi seperti itu didokumentasikan di halaman selanjutnya dalam buku tebal kuno ini, Anda dapat membacanya. Ada pil dan 2 item khusus lainnya yang dapat membantu menyelamatkan orang seperti itu. Mata Jack berbinar setelah mendengar ini. Terima kasih, Penatua pertama Cabello, saya akan membacanya nanti. Saya ingin tahu apakah ada barang berharga yang bisa membuat tubuh yang sangat kaku menjadi lebih lembut. Tubuh yang sangat kaku, katamu. Ketertarikan Kevin tumbuh ketika dia mendengar ini dan dia mulai memikirkannya. Sungguh aneh. Bukankah kita para seniman bela diri suka ketika tubuh kita menjadi lebih kuat dan kencang? Itu menunjukkan kemampuan kita menahan serangan lebih kuat. Kamu ingin menjadi lebih lembut saja. Jack tersenyum pahit ketika dia menjelaskan, itu bukan niat saya. Tubuh murid tertua saya berada di ambang diasah menjadi boneka, dan dia hanya memiliki sedikit nafas kehidupan yang tersisa. Tubuhnya tak bernyawa dan kaku seperti dia batu. Kevin berhenti sejenak ketika dia mendengar pengakuan Jack, dan hanya setelah beberapa saat dia berbicara, saya tidak berpikir ada cara untuk mengubah situasi seperti itu pada tubuh manusia. Saya ingat tidak menemukan barang-barang seperti itu untuk membantunya dalam buku kuno. Namun, dia segera menambahkan, jangan kalah. Anda dapat melihat pil dan 2 barang berharga lainnya terlebih dahulu. Adapun barang berharga yang Anda sebutkan tentang mengubah kekerasan tubuh seseorang, saya percaya kami akan menemukan informasi di masa depan, meskipun itu tidak dicatat dalam buku tebal kuno. Bagaimanapun juga, dunia adalah tempat yang luas. Jack merasa agak putus asa mendengar kata-katanya. Lagi pula, pil Ciro mampu membekukan tubuh Fernando hanya untuk waktu yang terbatas, dan mereka memiliki waktu 20 bulan lagi. Jika dia gagal menemukan barang berharga untuk menyelesaikan masalah dengan tubuh Fernando, Fernando akan mati. Aku akan menemukannya, tandai kata-kataku. Janji Jack, mengepalkan tinjunya saat api di matanya menyala. Bab 1532. Status Fernando membebani hati Jack dengan rasa bersalah. Jack bersumpah dia akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Bukan hanya karena Fernando adalah muridnya, juga bukan karena Fernando membunuh banyak musuh negara mereka dan memberikan kontribusi besar bagi Daxia. Di atas segalanya, alasan Fernando dalam situasi ini adalah karena Jack menugaskannya untuk mencari informasi mengenai keberadaan sisik naga, dan itu menyebabkan Fernando jatuh ke kondisinya saat ini. Tentu saja, tubuh Jack benar-benar sempurna karena mereka mengambil sisik naga. Itulah mengapa dia bisa berubah menjadi naga setelah dia menembus level dewa sejati. Tatapan Jack beralih ke bagian bawah buku tebal kuno itu dan mulai melihat halaman demi halaman. Hanya setelah beberapa waktu dia melihat catatan dari 3 barang berharga yang disebutkan Kevin. Salah satu item ini adalah pil dasar kelas 4 yang dikenal sebagai pil kebangkitan. 2 lainnya adalah buah roh dengan nama, buah psikis dan rumput 1000 tahun.
Kedua barang berharga ini bermutu tinggi dan merupakan barang premium kelas 3. Jack mencatat fitur dari dua barang berharga ini dan menyalin obat pil kebangkitan sebelum dia mengembalikan buku kuno itu kepada Kevin. Penatua pertama, 3 item yang Anda sebutkan pasti 3 ini. Tampaknya menjadi hal yang sulit untuk menyelamatkan murid saya. 2 rumput roh premium kelas 3 dan pil dasar kelas 4, apakah hal-hal ini benar-benar ada di dunia ini? Hanya mereka yang berada di tingkat dewa tertinggi yang berani menggunakan hal-hal seperti itu, bukan? Muridku hanya berada di tingkat setengah dewa, bisakah dia menggunakannya? Jack mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki tempat untuk memulai, dia kurang percaya diri. Kevin melihat barang-barang yang direkam Jack di kertas yang dipegangnya dan mengangguk. Karena tingkat dewa tertinggi mungkin benar-benar ada, aku percaya barang-barang berharga ini juga ada. Kami tidak benar-benar memasuki area berbahaya, hanya sekelompok kecil orang yang melakukannya. Mungkin ada beberapa barang kelas 3 atau 4 di sana, bukan begitu? Selain itu, apakah Anda menyadari bahwa meskipun barang-barang berharga ini memiliki gradasi tinggi, itu bukan rumput roh atau pil untuk menerobos? Sebaliknya, ini adalah barang-barang berharga yang digunakan untuk merawat tubuh manusia atau sangat bermanfaat jiwa dan energi kehidupan. Saya yakin itu bisa digunakan. Mata Jack berbinar setelah mendengar ini. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya, Penatua pertama. Memang benar bahwa barang berharga ini digunakan untuk menyembuhkan penyakit dan tidak ada hubungannya dengan menerobos. Ini mengandung tingkat energi yang tidak terlalu tinggi dan bahkan sedikit ringan. Mengapa kamu mengembalikan buku tebal kuno kepadaku begitu cepat? Tidakkah kamu berpura-pura seolah-olah kamu tidak dapat mencari hal-hal yang kamu inginkan, merekam obat pil dari pil kelas 3 lainnya? Ada beberapa kelas 4 pil di sini, dan itu dari tingkat dasar. Semuanya sangat berharga, namun kamu bahkan tidak ingin membacanya. Kevin melirik Jack dan sangat memikirkannya. Jack, alih-alih menuliskan hal-hal lain selain yang dia butuhkan, hanya melihat sekilas dan menuliskan hal-hal yang dia katakan dia inginkan. Orang yang jujur seperti itu sulit didapat. Haha, buku tebal kuno ini milikmu, dan aku sudah puas karena kamu mengizinkanku membaca tentang cara menyelamatkan muridku. Aku Jack sambil terkekeh. Tanpa diduga, Kevin melemparkan buku kuno itu kembali ke Jack. Kita punya waktu luang selama perjalanan yang akan datang, jadi kamu bisa memilikinya selama beberapa hari. Kembalikan saja padaku begitu kita sampai di Pulau Angin Hitam. Aku bahkan tidak mengizinkan alkemis dari 4 klan kuno untuk membacanya ketika mereka bertanya, namun saya merasa baik tentang Anda, jadi saya akan meminjamkannya kepada Anda selama beberapa hari. Apa kamu yakin? Mata Jack berbinar ketika mendengar ini, gembira atas tawarannya. Benar, dia ragu-ragu untuk membacanya untuk waktu yang lebih lama, dan dia hanya membaca sekilas untuk menghafal beberapa obat pil kelas 3. Bab 1533. Jack akhirnya membatalkan rencana itu karena dia merasa bersalah hanya karena melakukan itu. Namun, dia tidak menyangka dia akan membuat Kevin terkesan dengan kejujurannya yang akhirnya membuatnya meminjamkan buku kuno itu untuk beberapa hari lagi. Haha, ya, saya yakin tentang itu. Sebagai penatua pertama dari keluarga Cabello, apakah saya akan berbohong kepada Anda? Tentu saja, saya harap Anda akan terus berbagi wawasan apapun yang Anda miliki tentang budidaya pil. Kevin tertawa terbahak-bahak, itu adalah pertama kalinya dia menyadari menjadi murah hati akan memberinya kebahagiaan besar. Itu pasti, hahaha. Jack tertawa dengan gembira juga. Dia mulai membaca buku tebal kuno saat dia menggerakkan pedang terbang. Penatua pertama, bukankah kamu tidak adil? Saya meminta Anda untuk meminjamkan saya buku tebal kuno beberapa saat sebelumnya, dan Anda tidak hanya meminta saya untuk melewatinya di depan Anda, tetapi Anda bahkan mengatur timer untuk saya, untuk membacanya Anda menyetel alarm untuk saya seolah-olah takut saya akan menghabiskan 1 menit ekstra untuk itu. Sekarang kamu memberikannya kepada Jack dan membiarkannya memiliki beberapa hari dengannya. Ya ampun, aku ingin tahu apakah kamu adalah penatua pertama keluarga Cabello. Aku curiga kamu telah menjadi penatua pertama keluarga White. Kata Alejandro, yang berada di samping mereka, di antara tawa dan air mata. Omong kosong. Saya adalah penatua pertama dari keluarga Cabello. Anda tidak akan dapat memahami apapun, bahkan jika saya mengizinkan Anda untuk membacanya. Anda membuang-buang waktu hanya dengan melihatnya, mengingat Anda tidak mengerti. Aku tidak tahu cara mengolah pil.
Membiarkan Jack mempelajarinya akan benar-benar mengeluarkan nilai item itu. Kevin memutar matanya ke arah Alejandro, kata-katanya membuat Alejandro tak bisa berkata-kata. Kelompok itu perlahan-lahan berjalan maju, dan klaim Kevin memang benar. Meskipun ada banyak monster laut di bawah mereka, mereka tidak bisa terbang dan menyerang mereka karena mereka memiliki kecakapan bertarung yang rendah. Kadang-kadang, beberapa monster-monster di tingkat setengah dewa atau tahap dasar dari dewa sejati. Level terbang dari laut untuk menyerang mereka, tetapi karena kelompok itu berjumlah besar dan memiliki master di antara mereka, mereka membunuh monster-monster hanya beberapa detik setelah mereka terbang. Itu berlaku terutama untuk William Nash, Joseph Smith, Sam Johnson, Adam McCarthy, Riley Blackwell, dan lainnya yang menerobos ke tahap dasar tingkat dewa sejati. Untuk membiasakan diri dengan kekuatan yang baru diperoleh, mereka sengaja pergi ke garis depan. Pada saat itu, Ethan Hayes, Lana Zex, dan Christopher Yates telah mencapai tahap puncak dalam kecakapan bertarung tingkat setengah dewa. Mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi master di tingkat dasar tingkat dewa sejati. Nash sangat gembira atas murid-murid Jack dan menaruh harapan besar terhadap mereka. Nash tahu orang-orang ini seperti Jack dan melatih teknik cakar naga sejati. Begitu mereka menerobos ke tahap dasar tingkat dewa sejati, mereka akan memiliki pilihan terakhir yang sama dengan Jack dan dapat berubah menjadi naga sejati. Pada tahap itu, kekuatan tempur mereka akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang memiliki kekuatan bertarung yang sama. Membunuh musuh dengan status yang lebih tinggi dari mereka tidak akan menjadi perjuangan yang berat bagi mereka. Meskipun Joseph, William, dan yang lainnya hanya berada di tingkat dasar tingkat dewa sejati, tidak akan banyak perjuangan bagi mereka untuk membunuh seseorang di tingkat menengah tingkat dewa sejati. Dengan itu, Nash dipenuhi dengan keyakinan dalam perkembangan masa depan keluarga White. Bab 1534. Saat langit menjadi gelap, semua orang telah menggunakan cukup banyak chi saat mereka terbang ke langit untuk waktu yang lama. Mereka kemudian menemukan pulau kosong dan menghabiskan malam untuk mengisi kembali diri mereka sendiri. Ketika Jack bebas, dia duduk di dekat api unggun dan membaca buku tebal kuno itu. Dia memiliki wawasan baru terhadap barang-barang yang berhubungan dengan obat-obatan dengannya. Dia menemukan banyak obat pil yang belum pernah dia lihat sebelumnya dalam buku tebal kuno dan, terpesona oleh apa yang dia baca, mencoba yang terbaik untuk menghafalnya. Keesokan paginya, semua orang melanjutkan perjalanan mereka. Seperti yang diharapkan, mereka bertemu lebih banyak monster beast dibandingkan dengan hari pertama mereka, dan monster beast ini memiliki kekuatan bertarung dan kekuatan tempur yang lebih tinggi. Tak perlu dikatakan, semakin dalam mereka melintasi lautan, semakin kuat monster-monster itu. Beberapa pulau kecil memiliki beberapa kekuatan kecil, tetapi mereka tidak berani maju dan bertanya apapun ketika mereka melihat sekelompok besar orang, sekitar 200 hingga 300 ribu orang terbang di langit. Mereka bahkan diam-diam berdoa agar orang-orang ini tidak turun dan membuat mereka kesulitan. Benar saja, kumpulan besar orang seperti itu menarik perhatian kekuatan yang lebih besar di lautan seiring berjalannya waktu. Sebanyak itu, apakah mereka terlihat seperti dibentuk oleh banyak kekuatan? Di sebuah pulau besar adalah kekuatan yang dikenal sebagai Hall of Divine Royal, salah satu yang terbesar di antara semua kekuatan dalam puluhan ribu mil laut ini. Karena klan di laut jarang berbaur dengan keluarga di daratan, tidak banyak orang yang tahu tentang kekuatan ini. Namun, semua kekuatan yang terletak di lautan ini benar-benar takut dengan kekuatan ini dan tidak berani menyinggung mereka. Pemimpin aula kerajaan ilahi duduk di kursi batu besar berbentuk naga dan melihat ke arah para pengikutnya yang berdiri di kedua sisi. Salah satu dari mereka berlutut di tengah aula dan melaporkan, itu benar. Banyak pasukan yang lebih kecil menjadi ketakutan karena mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang-orang ini di daerah itu. Tidak hanya jumlah mereka banyak, tetapi beberapa bahkan berdiri di atasnya, alat spiritual tingkat tertinggi. Mereka merasa bahwa orang-orang ini memiliki kecakapan bertarung yang cukup tinggi, dan mereka pasti mengunjungi laut kita untuk beberapa hal penting. Alat spiritual tingkat tertinggi. Mata para master yang berjajar di kedua sisi menyala ketika alat spiritual tingkat tertinggi dibawa. Barang berharga seperti itu telah menarik perhatian para master ini di puncak atau tahap akhir dari tingkat dewa sejati. Alat spiritual tingkat tertinggi, dibentuk oleh banyak kekuatan. Mereka pasti keluarga bayangan dari daratan.
Empat klan kuno di daratan selalu begitu sombong dan tidak suka berurusan dengan kekuatan lain. Karena kalian mengatakan bahwa mereka kembali terdiri dari banyak kekuatan, itu sangat mungkin bahwa ini adalah keluarga bayangan dibentuk menjadi sebuah kelompok. Tatapan Aula Hall of Divine Royal menyipit saat dia berdiri. Penduduk daratan ini benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi. Mereka berani menerobos ke laut kita dengan begitu banyak orang. Aku hanya berpikir haruskah kita memberi mereka pelajaran. Seorang lelaki tua, yang terkenal karena sanjungannya yang tak henti-hentinya kepada kepala Aula, memberi isyarat dengan tangannya dan berbicara, "Tuan Balai, orang-orang ini berani menerobos ke laut kita, tidak menghormati kita sama sekali. Saya pikir kita harus memberi mereka pelajaran." Kepala Aula Kerajaan Ilahi memikirkannya dan berkata kepada lelaki tua itu, "Apa yang Anda sarankan agar kita lakukan?" "Haha, kumpulkan kekuatan sekitar yang mengandalkan kita, dan minta mereka bergabung dengan kita untuk mengepung mereka. Ada banyak kekuatan di laut kita dan sejumlah besar master untuk dibut. Kurasa kita tidak perlu takut pada keluarga bayangan ini. Kita bisa mengelilingi mereka dan meminta mereka untuk menyerahkan barang-barang berharga yang mereka miliki. Ada begitu banyak dari mereka, dan cukup banyak master dalam barisan mereka. Mereka memiliki cukup banyak item terbang dan bahkan memiliki semua jenis senjata. Cek, kami akan mendapat untung besar hanya dengan merampok mereka." Bab 1535. Mata lelaki tua itu berbinar ketika dia berbicara, "Kami memiliki begitu banyak master di tingkat dewa sejati di sini. Bersama dengan semua kekuatan di bawah pimpinan kami akan melebihi jumlah mereka jika kami bertindak bersama. Saya yakin mereka tidak akan berani untuk bertarung dan akan menyerahkan barang-barang berharga mereka." Banyak orang mengangguk setuju pada pemikiran itu, berpikir bahwa mereka dapat mencapai prestasi besar kali ini. Hall of Divine Royal Hall Master menoleh ke Elder Mosley, yang berdiri di samping dan tidak mengatakan apa-apa. Saat dia bertanya, "Elder Mosley, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa?" Ada pemikiran tentang ini. Hampir semua penatua mengangguk dan menyetujui sudut pandang lelaki tua itu, namun hanya penatua Mosley yang berdiri di sana seolah-olah dia tidak mendengar apapun. "Haha, pikiran apa yang bisa dimiliki penatua Mosley? Saya yakin bahwa ide saya adalah yang terbaik, dan karena semua orang setuju dengan saya, tidak peduli apa ide lain yang dia miliki." Penatua Hartman tertawa, matanya dipenuhi dengan penghinaan dan provokasi seperti yang dia lakukan. Bagaimanapun, dia dan Penatua Mosley selalu berselisih. Penatua Mosley tidak menyukai caranya yang menyanjung dan selalu memanggilnya keluar. Itu sebabnya para tetua dari Hall of Divine Royal dipisahkan menjadi dua kelompok. Mereka yang suka menyanjung mendukung Penatua Hartman, yang sangat dicintai oleh Ketua Aula. Beberapa dari mereka mengikuti Penatua Mosley, yang sangat kuat dan setia. "Memang, Hall Master, saya memiliki pendapat yang berbeda." Penatua Mosley tersenyum dingin dan berdiri ke depan. "Benarkah? Ayo, bicaralah. Lagi pula, ini masalah penting, dan aku ingin mendengarkan pendapat semua orang tentang itu." Aula Hall of Divine Royal jelas tidak berani bertindak singkat karena pihak lain memiliki lebih dari 200.000 orang. Meskipun mereka tidak tahu detail kecakapan bertarung mereka, kebanyakan dari mereka bisa terbang. Beberapa dari mereka berdiri di atas karpet terbang sementara beberapa bepergian dengan pedang terbang. Tidak mengetahui tingkat kecakapan bertarung mereka, dia tidak berani bertindak gegabah. "Hall Master, saya pikir lebih baik jika kita tidak bertindak untuk saat ini." Penatua Mosley tersenyum acuh tak acuh seolah-olah dia telah melewati segalanya. "Jangan bertindak untuk saat ini, katamu. Diam, biarkan Elder Mosley mengutarakan pikirannya sebelum kita membuat keputusan." Master Aula Kerajaan Ilahi menekan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang diam. Penatua Mosley tersenyum acuh tak acuh saat dia berteori, "Berdasarkan pemahaman saya, anggota keluarga bayangan tidak begitu bersatu, tetapi mereka mampu bepergian bersama kali ini. Tim tampaknya dibentuk oleh beberapa kekuatan, kan? Mengapa mereka di sini di lautan? Saya berasumsi mereka pasti ada di sini untuk menerobos ke alam dewa pamungkas." Bab 1536. Status Dewa Tertinggi. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar 4 kata itu, jelas terkejut. Yang ada di sana untuk pertemuan itu adalah petarung tingkat atas, dengan tingkat kultivasi mereka setidaknya tahap lanjutan dari status Dewa Sejati. Karena mereka sering melawan monster di laut,
para petarung dari wilayah laut memiliki keterampilan seni bela diri yang menakutkan. Ketahanan fisik mereka telah ditempa melalui berbagai pengalaman. Elder Mosley, Anda pasti bercanda. Anda mengatakan bahwa mereka datang ke wilayah kita untuk mendapatkan status dewa tertinggi. Bukti apa yang Anda miliki? Penatua Hartman tertegun sejenak. Kemudian dia berhasil menenangkan diri dan bertanya kepada Penatua Mosley. Itu benar, Penatua Mosley, jangan tertipu oleh mereka. Kami telah berada di lautan selama bertahun-tahun dan tidak tahu tentang status dewa tertinggi. Petunjuk apa yang bisa ditemukan oleh mereka yang ada di darat? Jangan katakan itu padaku, mereka lebih akrab dengan laut daripada kita. Seorang penatua di belakang Penatua Hartman juga melangkah maju, tersenyum dingin. Namun Penatua Mosley mengabaikan mereka berdua. Dia menghadapi Master Hall of Divine Royal lagi dan mengangkat tangannya untuk memberi hormat. Pikirkan tentang itu, Tuan. Pasukan di lautan belum pernah mendarat selama bertahun-tahun, dan pasukan darat juga jarang mencari kita, kan? Kadang-kadang akan ada pengunjung, tetapi mereka semua kekuatan yang lebih kecil, dengan hanya beberapa lusin orang di antara mereka. Dan mereka semua datang untuk mencari rumput beraroma atau hal-hal lain. Di sini, Penatua Mosley berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sekarang, begitu banyak dari mereka yang datang kepada kita dalam sekali jalan. Mereka bahkan berhasil membuat keluarga bayangan yang terbagi untuk membentuk pasukan. Apa artinya ini kepada kita? Itu berarti ada sesuatu yang memindahkan mereka. Itu sebabnya saya pikir mereka pasti menemukan beberapa petunjuk tentang status dewa tertinggi. Itu hanya bisa menjadi alasan mereka datang kepada kita. Kemarahan di mata penguasa aula kerajaan ilahi meredup ketika Penatua Mosley membedah situasinya. Tuan, saya pikir Penatua Mosley benar. Ini pasti dia. Jika tidak, orang-orang ini tidak akan begitu saja memasuki wilayah laut kita. Lagi pula, mereka telah melakukan perjalanan jauh untuk datang ke laut di sini. Itu akan menjadi perjalanan yang panjang dan melelahkan, perjalanan, dan ada monster menakutkan di sepanjang jalan juga. Mengapa mereka melakukan semua ini? Pasti ada sesuatu yang mereka semua ingin capai. Para tetua di belakang Elder Mosley juga bersemangat. Sepertinya ada kemungkinan. Bahkan Penatua Hartman tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok hidungnya, sering kebobolan. Setelah dia mengatakan itu, dia bertanya kepada Penatua Mosley, apa yang harus kita lakukan, Penatua Mosley? Penatua Mosley tersenyum dingin. Matanya berbinar dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan lembut, cukup sederhana. Bagaimanapun, kita tidak bisa melakukan apa yang kamu sarankan, yaitu mengepung mereka dan merebut harta benda mereka. Kita perlu memahami situasinya dengan hati-hati, dan hanya dekati mereka begitu kita tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian kita akan muncul secara tiba-tiba dan melihat apakah kita bisa mendapatkan harta karun yang akan memungkinkan seseorang untuk masuk ke status dewa pamungkas. Benar, sekarang, kita tidak bisa memperingatkan musuh sebelum kita bergerak. Kita hanya perlu mengerahkan pasukan di pulau-pulau sekitarnya untuk memperhatikan orang-orang ini. Master Hall of Divine Royal, Matthew Charles, menganggukkan kepalanya. Dia sangat bersemangat. Ayahnya telah menjadi master di antara para master. Ketika dia berusia lebih dari 30 tahun, dia telah menembus puncak status dewa sejati. Namun mereka masih tidak dapat menemukan cara untuk masuk ke status dewa tertinggi. Ayahnya hanya bisa menjadi tua, dan dia menyaksikan petarung yang begitu kuat tetap terjebak di. Dia meninggal karena usia tua dengan tidak ada cara untuk memperpanjang hidupnya. Pada usia lebih dari 40 tahun, dia sudah menjadi master juga. Dia juga telah menembus puncak status dewa sejati di usia muda. Dia tidak ingin menunggu kematian seperti ayahnya. Selama ini, dia telah menugaskan orang untuk menemukan petunjuk tentang status dewa tertinggi. Sangat disayangkan bahwa sangat sulit bagi mereka untuk mendapatkan petunjuk sama sekali. Bab 1537. Tuan, kita tidak bisa memperingatkan mereka sebelum kita bergerak, tapi kurasa kita juga tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Tidak ada yang mengira bahwa Penatua Mosley akan berbicara lagi pada saat itu. Apa maksudmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kita tidak bisa menyerang mereka begitu saja? Jika itu masalahnya, mengapa kamu mengatakan kita tidak bisa meninggalkan mereka sendirian? Apa yang kamu bicarakan? Tuan Aula Kerajaan Ilahi mengerutkan kening dan bertanya. Kita bisa diam-diam menyelidiki dan melihat seberapa kuat mereka.
Atau periksa untuk melihat apakah mereka benar-benar ada di sini untuk status Dewa Pamungkas. Penatua Mosley menjawab, tersenyum. Bagaimana kita bisa memeriksa apa motif mereka? Kita tidak akan bisa melakukannya jika kita tidak mengambil tindakan. Penatua Hartman melambaikan tangannya. Dia merasa bahwa Penatua Mosley sedang bercanda. Cukup sederhana. Kita hanya perlu mengirim sekelompok kecil pejuang untuk menyerang mereka. Kita akan memberitahu mereka untuk keluar dari lautan dan tidak berpikir untuk mengambil sumber daya kita. Itu akan cukup selama kita mengancam mereka. Jika mereka bersikeras untuk maju dan tidak takut menyinggung kita, ini berarti mereka pasti ada di sini untuk status dewa tertinggi. Lagi pula, tanah ini juga memiliki banyak sumber daya bela diri. Tidak ada alasan bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Datang ke sini. Penatua Mosley mengungkapkan pikirannya. Kita akan meminta orang-orang dari Pulau Pasir White untuk menguji mereka. Mereka membawa banyak orang ke sini, lebih dari 10.000 dari mereka. Dan ada 4 atau 5 petarung di puncak status dewa sejati. Pasukan kita akan cukup untuk menguji mereka. Tuan Aula Kerajaan Ilahi memberi perintah setelah memikirkannya. Baiklah, kami akan meneruskan perintahmu. Penatua Mosley melakukan penghormatan kepalan tangan. Kerumunan dengan cepat menghilang. Pada saat itu, Jack dan yang lainnya semakin dekat ke Pulau Black Windy. Ketika langit menjadi gelap, semua orang mencari pulau tak berpenghuni dan tinggal di sana sementara untuk mengisi kembali chi mereka, seperti sebelumnya. Sementara itu, Jack sangat asyik dengan buku tebal kuno itu. Dia benar-benar fokus dan mencoba yang terbaik untuk mengingat semua metode alkimia dan bahan untuk membuat pil. Nyonya Cabelo muda pertama, bukankah Jack pacarmu? Mengapa kamu tidak pergi untuk berbicara dengannya? Saya perhatikan bahwa Anda berdua hampir tidak bertukar kata sepanjang perjalanan. Seorang tuan muda dari keluarga kelas 2 datang ke hadapan Helena, Daniela, dan yang lainnya dan bertanya sambil menyeringai. Dia fokus membaca buku tebal kuno. Aku tidak akan mengganggunya. Helena tersenyum, tapi dia menghela nafas dalam. Lagi pula, pria yang luar biasa seperti itu bukanlah pacarnya. Dia merasa kehilangan kesempatan. Dia menatap Daniela di sampingnya. Kekaguman kembali muncul di hatinya. Itu benar, buku tebal kuno itu cukup terkenal, dan sangat berharga. Merupakan suatu berkah untuk bisa melihatnya. Pemuda itu tersenyum dan menambahkan, Nyonya muda pertama Cabelo, Anda dan Tuan muda White benar-benar pasangan yang cocok di surga. Kami semua menunggu hari pernikahan Anda. Bab 1538. Pipi Helena memerah saat mendengar ini. Dia memelototinya. Jangan bicara omong kosong. Belum ada yang terjadi. Lagi pula aku belum terlalu lama mengenalnya. Helena kemudian menatap Jack lagi. Sebenarnya, dia tidak sesempurna yang kamu pikirkan. Dia berkata. Ya ampun, Nyonya muda pertama Cabelo, pria seperti itu tidak cukup sempurna. Tingkat kultivasinya sangat tinggi, dan dia muda dan tampan. Bahkan tuan dari 4 klan kuno tidak cocok untuknya. Selain itu, dia tahu alkimia. Bahkan menurutku pria seperti itu sempurna. Dan menurutmu dia tidak. Ekspresi pria itu penuh dengan ketidakpercayaan setelah dia mendengar itu. Para wanita di keluarga kami semua telah menjadi penggemarnya, dan mereka semua bermimpi untuk menikah dengannya. Dan menurutmu dia tidak cukup baik. Helena sangat marah. Dia menembaknya dengan tatapan tajam dan berbicara dengan marah. Bagaimana bisa satu orang berbicara begitu banyak omong kosong? Mengapa penting bagimu jika dia sempurna atau tidak? Pergi. Pria itu tidak tahu mengapa Helena begitu gusar. Dia tidak bisa membantu tetapi menggumamkan permintaan maaf dan dengan cepat kembali ke keluarganya. Daniela melihat adiknya dari samping, menggigit bibirnya saat dia tenggelam dalam pikirannya. Memang benar bahwa Jack luar biasa, dari perilaku marah kakaknya, dia mungkin memiliki perasaan untuknya juga. Keesokan paginya, semua orang pindah lagi. Namun pada siang hari, sekelompok orang muncul di depan mereka, menghalangi jalan mereka. Sepertinya kita telah menarik perhatian beberapa kekuatan di sini. Selby memandang orang-orang di depan mereka dan tidak bisa menahan senyum. Mereka bahkan tidak membawa 30.000 orang. Dan mereka ingin melawan 20.000 dari kita. Apakah mereka naif atau bodoh? Siapa tahu. Jack tersenyum, tidak bisa repot dengan mereka. Ia kembali membaca bukunya. Saya akan terus membaca. Orang-orang ini akan sangat mudah. Orang-orang itu terbang sedikit lebih dekat sebelum berhenti. Salah satu dari mereka,
seorang lelaki tua, memandang kerumunan di depannya sebentar sebelum melangkah maju. Jika mata kita tidak menipu kita, para pelancong, katanya, kamu bukan milik kekuatan lautan. Kamu dari daratan, benarkah? Alejandro melangkah maju dan mengangkat tangannya memberi hormat. Memang, kami datang dari daratan, katanya. Kami memiliki sesuatu untuk dilakukan di laut. Saya harap kami tidak menyebabkan gangguan di antara kalian. Kamu mungkin ke sini untuk mencari harta karun. Kamu jarang datang ke sini secara normal, jadi kami tidak pernah mengganggumu. Kami tidak ikut campur bahkan ketika perkelahian terjadi. Tapi kali ini, kamu membawa begitu banyak orang. Apakah kamu tidak berlebihan? Jangan meremehkan kami dari kekuatan besar dan kecil di lautan. Pria tua itu terkekeh dan melambaikan tangannya ke arah kerumunan. Jika Anda tahu apa yang terbaik untuk Anda, saya pikir Anda harus kembali. Saya di sini untuk menasihati Anda. Jika tidak, akan sangat buruk jika kami menyerang Anda. Serang kami. Kami bukan sekelompok orang yang beraneka ragam di sini. Alejandro menjawab, tertawa. Mungkin juga mencobanya. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, telapak tangannya melonjak dengan aura, dan dengan lambaian tangannya, pedang terbang menakutkan yang terbuat dari aura benar-benar muncul. Pedang terbang ini sangat besar, panjangnya sebenarnya lebih dari 10 kaki, dan setelah muncul, pedang itu terangkat ke atas, dengan cepat terbang dan kemudian memotong ke bawah. Begitu dia melihat serangan ini, Alejandro merasakan bahwa lelaki tua ini tidak sesederhana itu, dan orang ini menilai dari penampilannya, pastilah orang yang kuat di puncak alam dewa sejati. Apalagi serangannya ini sangat ganas, sepertinya dia tidak punya niat untuk menahan tangannya. Dia juga mengepalkan tinjunya dan meledak, dan seketika, tinju aura yang sangat besar muncul, dan tinju itu menyerang langsung ke arah pedang terbang itu dengan momentum pemecah angin yang menakutkan. Ledakan, raungan besar terdengar di antara keduanya, dampak mengerikan yang mengirimkan gelombang fluktuasi yang menyebar ke segala arah, sedemikian rupa sehingga banyak orang tertiup angin yang menakutkan, dan bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi rendah sangat ketakutan sehingga mereka mengambilnya mundur 2 langkah. Sebuah riak muncul di laut di bawah, menunjukkan betapa menakutkannya serangan 2 puncak kekuatan alam dewa sejati. Bang! Orang tua di sisi yang berlawanan, meskipun juga sangat tangguh, pada akhirnya bukan tandingan Alejandro, dan langsung terlempar ke belakang sedikit, seluruh wajahnya langsung berubah agak jelek. Maaf tapi kali ini kita ada urusan penting, jadi kita harus melanjutkan. Aku harap senior bisa memudahkan perjalanan kita. Alejandro melihat ke pihak lain, dan dengan lambaian telapak tangannya, dia mengeluarkan beberapa ramuan roh kelas menengah kelas 2 dan melayangkannya di depan pihak lain. Baiklah, karena kalian bersikeras melakukannya, maka kalian dapat melanjutkan. Aku hanya mengingatkan kalian bahwa kekuatan di dalam laut kita tidak terlalu lemah, beberapa pulau memiliki banyak orang kuat. Pria tua itu menyipitkan matanya dan setelah memikirkannya, dia meletakkan barang-barangnya, sebelum dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang memberi jalan, membiarkan Jack dan yang lainnya pergi. Setelah Jack dan yang lainnya pergi, ada seorang pria parubaya, yang kemudian menoleh ke lelaki tua itu dan berkata, Kepala keluarga, apakah kita membiarkan pihak lain pergi? Bukankah atasan menyuruh kita untuk mengujinya dengan benar? Pihak lain. Omong kosong, apakah kamu benar-benar ingin bertarung dengan pihak lain? Ada begitu banyak orang, bahkan orang-orang dari Divine King Hall tidak akan berani membuat gerakan gegabah. Biarkan kami menguji air terlebih dahulu, apakah kamu benar-benar berpikir kami bisa melakukannya? Kalahkan mereka. Pria tua itu memandang pria parubaya itu dengan pandangan yang baik sebelum berkata. Selain itu, saya sudah mencobanya, pria itu sangat kuat, dan ada seorang pria muda yang duduk di atas pedang terbang itu dan membaca sebuah buku tanpa melihat kita. Itu berarti pihak lain tidak takut pada kita, itu berarti pihak lain yakin bahwa orang lain dapat dengan mudah mengurus kelompok kita hanya 20.000 hingga 30.000, bagaimana kita bisa bertarung dengan ratusan ribu orang dari sisi lain? Apa yang dikatakan kepala keluarga itu benar, jika kita benar-benar melawan dan membuat marah pihak lain dan membunuh kita semua, itu bahkan tidak mungkin. Wanita parubaya lainnya juga menonjol, meskipun kami adalah kekuatan di bawah aula Raja Dewa, tetapi dalam kasus seperti itu akan baik-baik saja. Sebelumnya ketika saya melihat dengan cermat, pihak lain memiliki beberapa keluarga dan cukup banyak. Petik 2.
Pria tua itu memandang wanita parubaya itu dan mengangguk puas sebelum dia berkata kepada pria parubaya itu, kamu harus belajar mulai sekarang untuk melihat situasi lebih lanjut, untuk membiarkan kami mengujinya, dan tidak membiarkan kami memilikinya. Untuk bertarung satu sama lain, jika kita benar-benar bertarung, kita bukan tandingan orang-orang ini. Ayo, pergi dan beritahu yang teratas bahwa kita telah bertarung dengan pihak lain, dan bahwa mereka sangat kuat, bagaimanapun juga, mereka tidak mendengarkan nasihat sama sekali. Bab 1539. Lalu mengapa kita tidak mencobanya? Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, dan dia mengaktifkan Qi-nya, menyatukannya di telapak tangannya. Dengan lambaian tangannya, pedang menakutkan yang terbuat dari Qi muncul. Pedang terbang itu sangat besar, ukurannya hampir lebih dari 20 kaki. Setelah itu muncul, itu terangkat ke atas dan resleting, lalu menebas ke bawah. Huff. Alejandro merasakan bahwa lelaki tua ini tidak akan menjadi lawan yang mudah setelah melihat serangannya. Dari kelihatannya, pria itu pasti seorang pejuang di puncak status dewa sejati. Selanjutnya, serangan pertamanya begitu ganas. Seolah-olah dia tidak punya niat untuk menahan. Dia juga mengepalkan tinjunya dan meninju keluar. Tiba-tiba, tinju raksasa yang terbuat dari Qi muncul. Tinju itu memiliki aura yang menakutkan, dan itu terbang ke arah pedang terbang. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar di ruang antara keduanya. Bentrokan yang mengerikan menyebabkan gelombang energi beriak ke segala arah. Angin yang menakutkan menerpa banyak orang, dan mereka yang berkultivasi lebih rendah sangat ketakutan sehingga mereka mundur 2 langkah. Riak-riak muncul di air laut di bawah mereka. Orang bisa mengatakan bahwa 2 petarung di puncak status dewa sejati memiliki serangan yang begitu menakutkan. Bang! Orang tua di seberangnya kuat, tapi dia masih bukan tandingan Alejandro. Dia didorong ke belakang, dan wajahnya menjadi pucat. Maaf, tapi kami benar-benar memiliki sesuatu yang mendesak untuk diperhatikan di sini. Itu sebabnya kami harus bergerak maju. Saya harap Anda dapat membiarkan kami lewat. Alejandro melihat ke sisi lawan. Dia melambaikan telapak tangannya dan mengeluarkan beberapa batang rumput kelas 2 dengan semangat menengah, membuatnya melayang ke arah mereka. Baik. Karena kamu bersikeras tentang hal itu, kamu dapat terus maju. Kami hanya memperingatkan kamu bahwa kekuatan di lautan tidak lemah. Ada banyak pejuang di pulau-pulau juga. Orang tua itu menutup matanya dan mengambil barang-barang itu setelah memikirkannya. Kemudian dia melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang membuka jalan, membiarkan Jack dan yang lainnya lewat. Setelah mereka pergi, seorang pria parubaya berbicara kepada lelaki tua itu, Tuan, apakah kita membiarkan mereka pergi begitu saja? Bukankah atasan kita menyuruh kita untuk menyelidiki situasi dengan benar? Berhentilah bicara omong kosong. Apakah kamu serius ingin melawan mereka? Bahkan Aula Kerajaan Surgawi tidak berani menyerang mereka dengan gegabah, dan sebaliknya, mereka menyuruh kita untuk menguji mereka. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita bisa mengalahkan mereka? Orang tua itu memandang pria parubaya itu dengan tidak sabar. Selain itu, kami sudah mengujinya. Pria itu dari tadi sangat kuat, dan ada seorang pria muda yang sedang membaca buku tentang pedang terbang, katanya. Dia tidak melirik kita dari awal sampai akhir. Apa artinya ini? Itu berarti dia tidak takut pada kita sedikit pun. Itu berarti dia percaya diri pada yang lain, dia yakin mereka akan mampu, untuk mengalahkan kami dengan mudah. Kami hanya memiliki 30.000 orang. Bagaimana kami bisa mengalahkan mereka? Kamu benar, Tuan. Jika kita benar-benar bertarung dan membuat mereka marah, mereka mungkin akan membunuh kita semua. Wanita parubaya lainnya juga berdiri. Meskipun kami adalah kekuatan yang melayani Hall of Divine Royal, kami telah melakukan cukup banyak untuk menguji mereka. Saya telah mengamati mereka dengan cermat sekarang. Beberapa keluarga di antara jumlah mereka memiliki banyak orang. Mereka pasti keluarga yang lebih besar, jadi mereka akan memiliki beberapa petarung di puncak status dewa sejati. Ditambah dengan para petarung dari keluarga besar, kita bukan tandingan mereka di sini. Pria tua itu memandang wanita parubaya itu dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Dia berbicara kepada pria parubaya itu, kamu sebaiknya belajar dan mengamati situasi dengan hati-hati lain kali. Mereka tidak mengatakan bahwa kita perlu melawan mereka dengan mengirim kita untuk menguji mereka. Jika kita benar-benar bertarung, kita tidak akan kalah, cocok untuk mereka. Ayo pergi.
Kami akan melaporkan kepada atasan kami bahwa kami telah menguji mereka dan bahwa mereka sangat kuat. Selain itu, mereka bahkan tidak mendengarkan saran kami. Bab 1540. Ada banyak pejuang, dan mereka masih bergerak maju. Malam itu, penguasa Aula Kerajaan Ilahi memanggil para tetua lainnya untuk berkumpul. Dia memberitahu semua orang tentang laporan yang dia terima. Setelah dia memberitahu mereka laporan itu, dia berkata, menilai dari barisan mereka, tentu saja, mereka menuju Black Windy Island. Tidak mungkin. Mereka benar-benar pergi ke Pulau Angin Hitam. Ada banyak pasukan di sana. Mereka juga bukan tandingan kita, tapi jika orang-orang itu langsung menuju ke Pulau Angin Hitam untuk mencari sesuatu, pasukan itu mungkin akan menyerang mereka. Penatua Hartman terkekeh dan berkata, itu adalah zona bahaya dan banyak orang menuju ke zona bahaya. Pulau Black Windy sangat berbahaya, kita bahkan tidak bisa masuk dengan mudah, mengapa mereka pergi ke sana? Kecuali jika kebetulan mereka dapat menemukan petunjuk untuk masuk ke status Dewa Pamungkas di sana. Penatua Mosley mengerutkan kening dan mulai mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Apa yang kita takutkan? Aula Kerajaan Ilahi begitu kuat. Sebaliknya, keluarga-keluarga itu hanyalah kru beraneka ragam yang baru saja bersatu. Kelompok seperti itu dapat dengan mudah dibubarkan. Begitu mereka masuk, mereka mungkin mencoba membunuh satu sama lain untuk semacam harta karun. Bukankah akan mudah bagi kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan? Penatua Hartman memiliki ekspresi acuh tak acuh. Saya harap apa yang Anda katakan itu benar. Jika sekelompok orang itu masih bersatu setelah memasuki Pulau Angin Hitam, maka mereka akan sangat kuat untuk kita serang. Dengan kekuatan yang begitu kuat dan begitu banyak orang, mereka pasti akan bisa untuk menjelajah jauh ke dalam Black Windy Island. Penatua Mosley mengerutkan kening karena khawatir. Sudahlah, kami akan memberitahu orang-orang di pulau-pulau lain tentang ini besok pagi. Orang-orang di beberapa lusin pulau di sekitar sini harus mempersiapkan diri dengan baik. Kami akan berkumpul dan menuju Pulau Angin Hitam. Kali ini, jika ada benar-benar harta yang memungkinkan seseorang untuk masuk ke status dewa tertinggi, kita harus mendapatkannya dengan cara apapun. Master Hall of Divine Royal tidak sabar untuk pergi. Dia bertepuk tangan dan segera memutuskan masalah ini. Keesokan paginya, pasukan yang mendiami beberapa lusin pulau di sekitarnya yang diserahkan ke Aula Kerajaan Ilahi semuanya berkumpul. Mereka dengan cepat pergi menuju Black Windy Island. Hari lain berlalu. Black Windy Island akhirnya muncul di hadapan Jack dan yang lainnya. Apakah itu Pulau Angin Hitam? Tempat yang aneh. Mata Jack dan yang lainnya menjadi cerah saat mereka melihat pulau itu. Tadi malam, Jack telah selesai membaca isi dari buku tebal kuno itu, dan dia menghafal semuanya. Baru kemudian dia memberikannya kembali kepada Kevin Cabello. Ini benar-benar pulau yang aneh. Daniela berdiri di samping Jack dan mau tidak mau akan terkejut. Pulau di depan mereka jauh lebih besar dari pulau-pulau yang pernah mereka lihat sebelumnya. Lebih penting lagi, pusaran awan gelap yang berputar-putar menggantung di atas pulau pada ketinggian rendah. Itu memberikan suasana yang tidak menyenangkan. Jack, ada banyak pasukan di pulau itu. Kita mungkin akan menemui beberapa rintangan jika kita langsung menuju ke sana, kan? Master Lucas bertanya kepada Jack setelah memikirkannya, lihat sekarang, mengapa kita tidak menuju pulau ini di sini dulu dan membiarkan semua orang mengisi kembali chi mereka. Setelah gelap di malam hari, kita akan menyelinap ke pulau itu dan memasuki hutan di sana. Petik 2. Bersambung.